Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Selamat pagi saudara-saudaraku, senang sekali di pagi ini boleh bersama dengan saya kembali Pendeta Stefit Munisehe untuk membahas renungan pagi kita tanggal 5 Mei yang berjudul Pikiran Daging adalah Seteru Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, di pagi ini kami membutuhkan akan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menaungi hati kami, memberikan kami bijaksana, terlebih boleh melihat akan pekabaran firman Tuhan di pagi ini, berikan kekuatan iman, terlebih pengharapan kami terbesar selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat tema kita terdapat dalam Roma 8 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Penjelasan. Manusia pada mulanya dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu mementingkan diri sendiri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran itu, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi di dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat pekerjaan Tuhan Allah dalam menjadikan manusia itu. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah, yang di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat lagi menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya di hadapan hadirat Tuhan Allah. Demikianlah selalu keadaan hati yang masih belum dibarui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan Dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak akan menggembirakannya. Kasih yang mementingkan diri sendiri, yang bertahta di surga, setiap hati yang menyambut kasih Allah yang tiada batasnya, tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat padanya berlawanan dengan orang-orang yang tidak berdosa, yang tinggal di sana. Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga. Kebahagiaan sejati halaman 17 dan 18. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, benar Tuhan, kami membutuhkan Engkau oleh karena kami telah jatuh dalam dosa. Kami lemah. Kami selalu membuat pelanggaran di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hati kami. Biarlah Engkau turut campur tangan dalam setiap tingkah laku kehidupan kami, supaya semua tidak dapat dihalangi setan, dan hidup kami hanya untuk Tuhan
memuliakan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan dosa selalu menghalang-halangi terus-menerus kehidupan kami jauh daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau kuatkan kami, sanggupkan kami untuk selalu melihat akan kehendak-Mu yang sejati ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.